Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari pemasaran industri untuk materi yang pertama. Materi pertama yaitu adalah tentang konsep pemasaran. Bersama saya, Elan Jatiwada Ilmi. Baik, pertama kali kita akan membahas definisi pemasaran terlebih dahulu. Pemasaran pada umumnya didasarkan pada pengenalan kebutuhan konsumen. Dengan konsep tersebut, pemasaran dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang diarahkan untuk mengenali dan memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan. Oke, American Marketing Association atau AMA pada tahun 2004 mendefinisikan pemasaran sebagai marketing is an organizational function and a set of a process for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customers' relationship in ways that benefit the organization and stakeholders. Jadi maksudnya pemasaran adalah proses penciptaan, pengkomunikasian, dan penyampaian nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan maupun pelanggan. Sementara Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial di mana setiap individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu atau kelompok lainnya. Dari pernyataan Kotler, maka pemasaran adalah kegiatan manusia untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Pada awalnya, konsep pemasaran berhubungan dengan penawaran produk untuk konsumsi, misalkan barang konsumsi ya. Namun saat ini, pemasaran digunakan pula untuk memasarkan produk jasa. Selain itu juga ada keperluan industri atau organisasi dan lain-lain. Setiap produk yang dipasarkan memiliki karakteristik dan strategi pemasaran yang berbeda. Kita masuk ke pemasaran industri. Pemasaran industri atau pemasaran bisnis atau pemasaran antar perusahaan atau juga pemasaran organisasi berbeda dengan pemasaran konsumsi. Pemasaran industri adalah kegiatan yang memfasilitasi terjadinya pertukaran produk dengan pelanggan dalam pasar industri, mencakup semua perusahaan yang membeli barang dan jasa industri untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa yang akan dijual, disewakan, atau dipasok kepada konsumen lain. Transaksi pemasaran industri dijual untuk kegunaan lain, bukan secara langsung dikonsumsi. Jadi bisnis to bisnis, bukan bisnis to consumer ya, B2B istilahnya. Nah, pemasaran industri mengarahkan produknya pada apa saja? Satu, perusahaan yang akan menjual kembali produk tersebut. Dua, perusahaan yang membeli produk tersebut untuk membantu proses produksinya. Tiga, lembaga atau organisasi yang membeli produk tersebut untuk membantu kegiatan operasionalnya. Contohnya apa saja? Pemasaran bahan baku fosfat ke pabrik pupuk, pemasaran peralatan boiler ke pabrik gula, pemasaran mesin tenun ke pabrik tenun, pemasaran kapal tanker ke perusahaan angkutan minyak, pemasaran jasa kantor akuntan publik ke perusahaan perhotelan. Nah, dari sini kelihatan bahwa ini ke industri ya atau perusahaan atau organisasi bukan langsung ke konsumen akhir. Bedanya itu pemasaran industri sama beda. Nah, ini ada yang ini untuk mempertegas perbedaan pemasaran industri dan pemasaran konsumsi. Ada beberapa poin ya. Perbedaan karakteristik pemasaran industri dan pemasaran konsumsi ini ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bahas satu-satu. Karakteristik pemasaran. Karakteristik pemasaran itu apa saja? Nilai penjualan, kuantitas pembelian, dan jumlah pembeli.
Total nilai penjualan dan kuantitas pembelian pada pemasaran industri jauh lebih banyak daripada pemasaran konsumsi, serta jumlah pembelinya lebih sedikit. Jadi pembeli sedikit tapi satu pembeli, oh belinya banyak banget, gitu. Dan pembelinya pun hanya pihak-pihak yang memang terpercaya saja. Namun pemasaran konsumsi memiliki ragam dan jenis yang lebih bervariasi daripada pemasaran industri. Jadi ragamnya memang sedikit ya kalau pemasaran industri. Kemudian yang kedua adalah karakteristik pasar. Pada pemasaran industri itu berbeda karena biasanya terkonsentrasi pada suatu kawasan industri, misalkan di Bekasi, kemudian di Semarang gitu. Jadi area-area tertentu saja. Kemudian yang ketiga, hubungan antara produsen dan konsumen produk industri itu lebih dekat karena jumlah pembelinya lebih sedikit. Tapi volume nilai modal itu jauh lebih besar daripada produk konsumsi. Kemudian berikutnya adalah produk. Produk pemasaran industri itu berbeda dengan produk pemasaran konsumsi. Karena produk pemasaran industri memiliki spesifikasi teknis yang kompleks yang harus dipertimbangkan pembeli untuk keperluan industrinya. Selain itu, pembelian dilakukan dengan sangat terencana karena berhubungan dengan proses produksi perusahaan yang dimiliki pembeli produk industri. Berikutnya adalah pembeli industri, itu biasanya terlatih dan profesional dalam melakukan pembelian karena berhubungan dengan negosiasi kontrak penjualan dan dalam waktu berapa lama. Pembelian produk industri juga dilakukan secara formal. Negosiasi dan keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa pihak dan beberapa bagian dalam perusahaan. Cara pembelinya juga bisa dengan cara penunjukan langsung, penunjukan dengan 3 pembanding, tender terbatas, tender terbuka, international competitive bidding atau ICB, ya macam-macam ya jenisnya ya. Nah, kalau volume barang atau jasa itu kecil, nah bisa penunjukan langsung atau penunjukan dengan 3 pembanding. Biasanya dilakukan oleh bagian purchasing. Tapi kalau besar jumlahnya, nah itu tender atau STB dapat dilakukan. Nah, kalau tender terbuka atau STB biasanya ada 3 tahap. Misalkan evaluasi administrasi, kajian tentang persyaratan teknis, kemudian evaluasi. Kemudian distribusi ini lebih pendek kalau sehingga perantaranya itu sedikit. Nah, berikutnya metode promosi. Metode promosi itu berbeda antara pemasaran industri dan konsumsi. Karena pemasaran industri lebih menekankan pada penjualan secara personal seperti eksibisi, pameran dagang, penyelenggaraan seminar gitu. Jadi cukup berbeda. Nah, kemudian dari karakteristik harga, peranan harga itu bukan faktor penentu. Faktor yang lebih menentukan adalah kestabilan kualitas produk, pelayanan, dan penyerahan produk yang on time, tepat waktu. Harga ditentukan berdasarkan pada persaingan dan kelayakan. Nah, perbedaan yang lain contohnya adalah pembeli industri sering memilih supplier yang juga membeli hasil produknya. Nah, ini rangkumannya ya. Bisa dilihat perbedaan pemasaran industri dan pemasaran konsumsi. Ini ada beberapa karakteristiknya ya. Beberapa sudah saya bahas di depan, jadi nanti ini rangkumannya juga dan ada beberapa tambahan, silahkan dibaca. Oke, ya ini bisa dipelajari dan lebih simpel ya. Nah, untuk bab pertama itu sudah cukup di sini, kita nantikan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.